bertemu kembali. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2 pada video titrasi sebelumnya. Di sini soalnya adalah sebanyak 20 ml larutan CH3COOH, Ka-nya 2 dikali 10 pangkat min 5 dinetralkan dengan larutan NaOH 0,2 molar dan digunakan indikator PP. Ternyata perubahan warna terjadi sesudah penambahan NaOH sebanyak 20 ml. Maka tentukanlah kadar CH3COOH, pH campuran, dan buat grafik titrasinya. Nah, sebelum kita menjawab soal, jadi kita analisis dulu. Jadi campuran dalam titrasi ini, menggunakan larutan apa saja jenisnya. Kita perhatikan CH3COOH. Sudah mempelajari pada bab 1, CH3COOH itu adalah senyawa asam yang tergolong asam lemak. Kalau NaOH itu tergolong ke dalam basa kuat. Berarti ini titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Nah, jika titrasinya merupakan asam lemah dengan basa kuat, berarti dalam penentuan pH campuran kita akan menggunakan beberapa rumus H+ dan OH-. Jadi beberapa rumus H+ nya bisa rumus H+ OH- yang secara biasa asam kuat basa kuat, atau selanjutnya kita akan menggunakan rumus penyangga dan hidrolisis. Jadi kapan kita menggunakan rumus penyangga dan hidrolisis? Mari kita bahas dari awal. Kita tulis dulu diketahui. Di sini CH3COOH volumenya 20 ml. Kemudian jumlah H+-nya. CH3COOH itu kita tahu jumlah H+-nya dari ionisasinya. CH3COOH terionisasi menjadi CH3COO- dan H+. Berarti jumlah H+-nya 1. Kemudian Ka, di sini sudah kita ketahui bahwa Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 kita isi. Wajib ya dalam menjawab soal apapun, jika dia dalam bentuk perhitungan, kita harus menulis diketahuinya terlebih dahulu. Kemudian senyawa basa. Jadi dalam membuat diketahui bagi dua dulu agar lebih memudahkan dalam titrasi. Kalau ada pertanyaan, diketahuinya dibagi dua, senyawa asam, senyawa basa, seperti itu, biar kalian mudah memasukkan angka pada rumusnya. Kemudian volume NaOH di sini diketahui adalah 20 ml. Kemudian molar dari NaOH tersebut adalah 0,2 molar, kita isi 0,2 molar. Kemudian NB itu adalah jumlah OH- pada NaOH. Di sini NaOH tersebut kalau terionisasi jumlah OH-nya 1 ya. Nah, pertanyaannya yang pertama kadar CH3COOH, berarti yang ditanya adalah Ma, yang kedua adalah pH campuran, yang ketiga kita membuat grafiknya. Nah, untuk mencari Ma, kalau dia titrasi, seperti biasa rumusnya. Kalau titrasi, mol asam sama dengan mol basa. Berarti rumus titrasi yang kita gunakan, rumus mol yang mana? Karena di sini yang diketahui adalah Va, Vb, Mb. Berarti rumusnya adalah Va mana sama dengan Vb, Mb, Nb. Volume asam kali molar asam kali jumlah H+ sama dengan volume basa dikali molar basa dikali jumlah OH-. Kita masukkan saja. Volume asamnya adalah 20, Ma yang diminta. Kemudian jumlah H+-nya adalah 1. Volume basa. Volume basanya di sini adalah 20, molarnya 0,2. Kemudian jumlah OH-nya adalah 1. Sekarang kita cek dengan perhitungan. Berarti Ma ini 20 kali 0,2 itu adalah 4. Kemudian dibagi, di sini kita isi 4 dibagi 20. 4 dibagi 20 itu adalah 1/5,
karena sama-sama dibagi 4 jadi 1/5. 1/5 itu adalah 0,2 molar. Jadi kita peroleh konsentrasi asam cuka itu adalah 0,2 molar. Ma sudah diperoleh, maka kita akan bisa menentukan pH campurannya. Ya, pH campuran yang diminta ini ketika volume NaOH-nya itu 0, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, kita langsung cari pH campuran. Yang pertama ketika volume NaOH-nya 0 mili. Nah, ingat ya. Dari sini kita ingat kembali istilah titrasi. Di sini kan titrasi antara CH3COH dengan NaOH. Di mana di sini mula-mula kita mencari konsentrasi CH3COH. Nah, berarti di sini CH3COH adalah titratnya. Kenapa dia titrat? Karena CH3COH yang dianalisis konsentrasinya. Kemudian NaOH di sini sebagai titran. Titran itu apa? Larutan standar, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Maka dalam RMBS, dalam menentukan pH campuran, maka NaOH ini atau titran ini volumenya yang akan berubah-ubah. Titrat volumenya pasti tetap seperti itu. Kita masukkan saja, berarti di sini ditanya pH saat NaOH belum jatuh ke dalam wadah titrat tersebut ya. Berarti dalam wadah hanya mengandung asam cuka yang konsentrasinya 0,2 molar. Nah, karena dia asam lemah, maka rumus untuk mencari pH gunakan rumus asam lemah. Maka konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma itu sendiri. Kemudian kita masukkan Ka-nya 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya CH3COH kita peroleh tadi adalah 0,2. Berarti 0,2 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, maka 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 adalah 4 dikali 10 pangkat min 6. Akar 4 kali 10 pangkat min 6 itu sendiri adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Sudah dapat H+, maka kita akan dapat memperoleh pH-nya. Ingat rumus pH adalah min log konsentrasi H+, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga kita peroleh pangkat kita bawa ke depan sehingga hasilnya adalah 3 min log 2. Nah, berapa log 2? Kalau kalian hafal, log 2 itu adalah 0,3. Mari kita cari bersama-sama. Log 2 adalah benar ya, 0,3. Berarti 3 dikurang 0,3 adalah 2,7. Kita peroleh pH asam cuka tersebut adalah 2,7. Itu dia. Kemudian kita lanjut. pH campuran ketika CH3COH yang ditambahkan adalah 5 mili. Berarti ini setiap penambahan 5 mili ya. Berarti kita isi di sini NaOH 5 mili, maka kita jabarkan lagi 20 mili CH3COH 0,2 molar ditambah 5 mili NaOH 0,2 molar. Kalau NaOH-nya sudah ditambahkan ke dalam titrat, maka untuk menentukan pH selanjutnya kita harus menggunakan RMBS, reaksi pembatas. Nah, sebelum masuk ke RMBS kita cari mol masing-masing. Karena yang diketahui adalah molar dan volume, maka rumus molnya adalah molar dikali volume. Kita mulai dari asam cuka. Molarnya itu adalah 0,2 dikali 20. 0,2 dikali 20 kita akan memperoleh molnya 4 milimol. Jadi di sini satuannya dalam milimol karena volumenya dalam mililiter. Kemudian NaOH kita masukkan nilainya, yaitu 0,2 molar dikali 5 mili. 0,2 kali 5 itu adalah 1 ya. 1
milimol. Sudah memperoleh mol awal, kita masukkan dalam proses RMBS. Jadi mula-mula CH3COH-nya 4 milimol, NaOH-nya 1 milimol. Mula-mula produk belum terbentuk. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita harus mencari siapa yang menjadi reaksi pembatas. Yang menjadi reaksi pembatas adalah hasil bagi mol mula-mula dengan koefisien terkecil. Nah, kita bagi masing-masing. CH3COH itu 4 milimol. 4 dibagi 1, 4. 1 dibagi 1, 1. Berarti di sini yang menjadi reaksi pembatas adalah NaOH. Maka di sini kita isi 1. Nah, untuk mencari mol zat lainnya, kita lihat koefisiennya. Ternyata koefisiennya sama-sama 1, berarti di sini kita isi 1. 1. Jadi ini reaksinya sudah setara ya. Nah, kemudian zat yang di kiri tanda panah dikurangi, zat di kanan tanda panah dijumlahkan, berarti 4 kurang 1, 3. Kemudian ini habis, ini 1. Nah, kalian perhatikan sekarang RMBS-nya ya. Kalian perhatikan RMBS-nya. Ternyata di sini seperti yang kalian perhatikan, yang sisa adalah asam lemah dengan garamnya. Kalau yang sisa asam lemah dan garamnya, berarti ini merupakan suatu penyangga asam, karena yang sisa asam lemah dengan garamnya. Jadi dalam memproses atau mencari pH, kita harus menggunakan rumus penyangga. Gitu. Berarti rumus penyangga asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam dikali N. N ini apa? Jumlah yang lemah dalam mol garam tersebut. Di sini yang lemah adalah CH3COO. Berapa jumlah CH3COO-nya? 1. Berarti nanti N-nya ini kita isi dengan nilai 1, seperti itu ya. Kita masukkan kembali angka-angkanya. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol sisa asam lemah adalah 3, kemudian mol garamnya adalah 1 dikali N nya adalah 1 juga, berarti hasilnya 2 dikali 3 adalah 6, berarti ini adalah 6 dikali 10 pangkat min 5. Kita cari pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Jadi min log 6 dikali 10 pangkat min 5. Pangkat bawa ke depan sehingga diperoleh 5 min log 6. Jadi log 2 kan 0,3, maka log 6 itu berapa? Ya, kita cek aja ya di kalkulator. Jadi log 6 itu adalah 0,7 ya, kita ulang. Log 6 itu adalah 0,7. Jadi 5 dikurangi 0,7, kita peroleh nilainya adalah pH-nya adalah 4,3, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke volume NaOH berikutnya. Tadi kan 5 mili, sekarang pH campuran ketika penambahan NaOH-nya 10 mili. Kita masukkan 20 ml CH3COH 0,2 molar ditambah 10 mili NaOH 0,2 molar. Mula cari molnya dulu, berarti 20 dikalikan 0,2
itu hasilnya 4 milimol. Kemudian NaOH-nya itu kebalik ya. Kemudian NaOH-nya 0,2 molar dikali 10 mili, sehingga diperoleh hasilnya 2 milimol. Kita masukkan mol mula-mulanya. CH3COH itu sebesar 4. Kemudian NaOH-nya itu 2. Mula-mula ini belum terbentuk produknya. Kemudian siapa yang menjadi pembatas? Tentunya adalah NaOH, karena hasil bagi mol mula-mula dengan koefisiennya 4 bagi 1 4, 2 bagi 1 2. Hasil bagi terkecil adalah NaOH itu sendiri, sehingga dia menjadi reaksi pembatas. Mol bereaksi sama dengan mol mula-mula. Berarti mol lainnya berapa? Karena koefisiennya sama, maka yang lainnya juga molnya 2 mol, 2 milimol. Nah, kemudian kita kurangi. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 2 berarti habis bereaksi. Kemudian sisa garamnya 2 milimol, H2O-nya juga 2. Yang sisa ternyata asam lemah dengan garamnya dalam campuran ini, maka rumus yang kita akan gunakan kembali adalah rumus dari penyangga asam ya. Rumusnya masih sama, tinggal angkanya yang berbeda di sini kita masukkan. Ka-nya 2 dikali 10 pangkat min 5. Mol asamnya 2, mol garamnya 2 dikali jumlah yang lemah dalam garamnya 1. Ini diperoleh H plusnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita cari pH-nya. Min log dari 2 dikali 10 pangkat min 5. Jadi peroleh hasilnya adalah 5 min log 2. Masih ingat log 2 berapa? Log 2 adalah 0,3. 5 dikurangi 0,3 adalah 4,7. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi volumenya NaOH itu 10 mili. Sekarang volume NaOH-nya 15 mili, seperti itu ya. Berarti kita isi 15 mili. Kemudian kita hitung. Di sini ini sudah lakukan perhitungannya juga secara lengkap untuk mengefisienkan waktu kita. Nah, di sini kalian perhatikan, ketika volume NaOH-nya 15 mili, kita cari mol awal, mol asamnya 4 mol, 4 milimol, mol NaOH-nya karena 15 mili berarti 3 milimol. Sehingga diperoleh dalam RMBS di sini mol NaOH 3, mol CH3COH mula-mula 4. Jadi yang menjadi pembatas adalah NaOH itu sendiri masih berarti 3, 3, 3, 3. Yang di kiri kita kurangi, yang kanan kita jumlahkan. 4 kurang 3, 1. NaOH habis, CH3CONA, mol garamnya ya seperti itu. Sehingga ini masih penyangga asam. Diperolehlah nilai pH-nya dengan rumus penyangga. Jadi di sini mol sisa 1 dibagi 3. Jadi 1/3 dikali 1. Sehingga totalnya H plusnya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 6. Maka min log 6,7 10 pangkat min 6 adalah 6 min log 6,7, yaitu
diperoleh pH-nya 5,17 atau 5,2 seperti itu ya, secara singkat karena masih penyangga. Sekarang kalau volume NaOH-nya 20 mili, kita lanjut ke volume NaOH 20 mili, kita isi di sini 20 mili. Kemudian ini 20 mili, kita cari mol mula-mula, berarti 0,2 dikali 20 mili itu sama dengan 4 milimol. Kemudian ini yang NaOH molarnya juga 0,2 dikali volumenya itu adalah 20. Ternyata apa yang terjadi? Jumlah molnya sama. Kita masukkan RMBS, CH3COH mula-mula 4 milimol, NaOH mula-mula 4 milimol, CH3CONA belum terbentuk, H2O juga belum terbentuk. Nah, kalau kita bagi mol mula-mula dengan koefisien 4/1, 4, 4/1, 4, ternyata hasil baginya sama. Berarti di sini kedua zat akan habis bereaksi. Ini semuanya habis bereaksi, yang sisa hanya apa? Yang sisa hanya garam ya. Nah, kalau yang sisa hanya garam, rumus apa yang akan kita gunakan? Jadi kalau yang sisa hanya garam, kita akan menggunakan hidrolisis garam rumusnya. Kita analisis ini garam apa? Kalau dia tersusun dari asam lemah dengan basa kuat, berarti ini tergolong ke dalam garam basa. Kalau dia garam basa, berarti yang kita cari adalah OH-nya. Sebelum kita mencari OH-, kita perlu mencari molar campuran garam tersebut. Rumus molar campuran adalah milimol sisa dibagi volume total. Berarti milimol sisanya di sini berapa? 4. Kita masukkan 4. Kemudian volume totalnya berapa? 20 tambah 20, 40. 4/40 berarti 1/10. 1/10 sama dengan 0,1 atau 1 dikali 10 pangkat min 1 molar ya. Kemudian kita masukkan rumus hidrolisis garam, berarti konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molar garam dikali N. Berarti KW masih ingat kan berapa nilai KW? KW itu adalah 10 pangkat min 14 ya. 10 pangkat min 14 dibagi Ka. Ka-nya 2 dikali 10 pangkat min 5. Molar garamnya 10 pangkat min 1. Dikali 10 atau 0,1 boleh, dikali jumlah yang lemah dalam garam tersebut. Jadi jumlah zat yang lemah dalam garam tersebut atau sisa asam lemahnya di sini adalah 1. Berarti nilai N-nya 1. Sehingga kita peroleh 10 pangkat min 14 dikali 0,1 kan 10 pangkat min 15. 10 pangkat min 15 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 5. Berarti min 15 dibagi 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 kan artinya dikurangi. Berarti kita tahu pangkatnya itu adalah 10 pangkat min 10. Setengah itu kan sama dengan, berarti kan ini 1/2. 1/2 itu 0,5. Seperti itu. Biar tidak pecahan, boleh kita mundurkan komanya menjadi 5 dikali 10 pangkat min 11. Nah, akar 5 berapa? Kan gitu sekarang. Nah, kalau akar 10 pangkat min 11 berarti itu kan 11 dibagi 2, berarti kan
20 pangkat min 5,5. Berarti akar 5 berapa? Kita cari. Cari akar 5 ya. Akar 5 itu adalah 2,2 ya. Berarti 2,2 dikali 10 pangkat min 5,5. Kita cari POH nya dengan rumus min log konsentrasi OH min, berarti 2,2 dikali 10 pangkat min 5,5, sehingga diperoleh POH nya 5,5 min log 2,2. Kemudian cari pH, rumusnya 14 min POH, berarti 14 dikurangi 5,5 min log 2,2. 14 dikurangi 5,5 nilainya berapa? Itu adalah 8,5 ditambah log 2,2. Kita cek log 2,2 berapa? 2,2 dilogkan ternyata adalah 0,3, berarti 8,5 ditambah 0,3 pH nya adalah 8,8 ya. Nah, kalian perhatikan kembali bahwa tadi ketika volume NaOH 20 ml ternyata mol asam sama dengan mol basa. Kalau mol asam mol basa itu sama, berarti disinilah ditemukannya titik ekivalen. Nah, di sini titik ekivalennya adalah 8,8 karena dia garam yang bersisa bersifat garam basa, maka pH-nya di atas 7 pada titik ekivalennya. Kemudian ya sudah peroleh pH titik ekivalen, maka sisanya itu adalah titik akhir filtrasi. Ketika volume NaOH 25 ml, berarti kita isi NaOH-nya 25 ml. Seperti biasa, CH3COH kita cari mol mula-mulanya, yaitu 0,2 dikali 20. Itu adalah 4. Kemudian NaOH-nya molarnya 0,2 dikali 25. Diperoleh hasilnya 25 dikali 0,2 adalah 5. Kemudian kita masukkan mula-mula CH3COH-nya 4, NaOH-nya 5. Berarti yang menjadi pembatas adalah 4/1 4, 5/1 5. Berarti CH3COH yang sekarang menjadi reaksi pembatas. Karena koefisiennya sama, berarti yang lain adalah 4. Ini adalah 4. Ini juga 4. Sekarang yang kiri dikurang, yang kanan dijumlahkan. Berarti ini habis. Ini sisa 1. Kemudian garamnya, kemudian H2O. Nah, kalau yang sisa dari campuran ini adalah NaOH adalah basa kuat, maka rumus untuk mencari pH-nya adalah rumus basa kuat itu sendiri. Jadi kita cari molar campurannya terlebih dahulu, yaitu milimol sisa dibagi volume total. Milimol sisanya di sini adalah 1 dibagi volume total 20 tambah 25, 45. 1 dibagi 45, berapa 1 bagi 45? 1 dibagi 45, kita akan peroleh hasilnya adalah
0,02 atau 2 dikali 10 pangkat min 2 ya. Kemudian kita masukkan B, jumlah OH minnya berapa? 1. Jadi karena basa kuat rumusnya B kali MB, 2 dikali 10 pangkat min 2. Berarti kita peroleh OH minnya 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari POH nya, berarti ini 2 dikali 10 pangkat min 2. Berarti hasil POH nya adalah 2 min log 2. Kemudian kita cari pH, 14 min POH, berarti 14 dikurangi 2 min log 2. Berarti 14 kurang 2 itu adalah 12 plus log 2. Log 2 itu 0,3, berarti pH kita peroleh 12,3, seperti itu. Itu ketika sudah mencapai titik akhir titrasi setelah titik ekivalen. Ketika volume NaOH 25 mili, pH-nya 12,3. Kita lanjutkan ke yang 30 mili ya. Ketika volume NaOH itu 30 mili, kita masukkan molnya, kita cari molnya. Mol C3COH 4 milimol, berarti mol NaOH-nya 0,2 kali 30 yaitu 6 milimol. Sehingga dalam RMBS basa yang sisa, mol basa yang sisa berupa sejumlah 2 milimol. Karena basa yang sisa adalah basa kuat, kita cari dengan rumus basa kuat. Molar campurannya kita cari, berarti mol sisa itu 2 dibagi volume total 20 tambah 30, 50. Diperoleh molar campurannya 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Kita cari OH min, 1 kali 4 kali 10 pangkat min 2, hasilnya juga tetap 4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari POH min log dari 4 kali 10 pangkat min 2, yaitu 2 min log 4 ya. 2 min log 4, berarti sekarang kita cari pH-nya, berarti 14 dikurangi 2 min log 4, yaitu 12 plus log 4, sehingga diperoleh pH-nya 12,6 ya. Sudah kita peroleh semua pH campuran. Kalau buat grafik, kita rekap. Sumbu X adalah volume titran, sumbu Y adalah pH-nya. Berarti ketika volume NaOH-nya 0, di sana tadi kita peroleh pH-nya 2,7. Ketika volumenya 5 mili, kita peroleh tadi ketika volumenya 5 mili, pH campurannya adalah ketika 5 mili, pH campurannya 4,3 ya. 4,3. Kemudian ketika 10 mili, kita peroleh pH campurannya 4,7. Kemudian ketika volumenya 15 mili, kita peroleh pH-nya 5,2. Ketika volumenya 20, kita peroleh pH-nya tadi ketika volumenya 20 mili itu adalah 8,8. Kemudian ketika volumenya 25 mili, pH-nya 12,3. Ketika volumenya 30 mili, 12,6. Sehingga nanti kita akan memperoleh, atau kita bisa buatkan grafik titrasinya seperti ini ya. Itu dia cara untuk menjawab soal titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Semoga kalian paham ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.